Tema debat terakhir Prabowo banget guys. Pertama tentu pada debat nanti Pak Prabowo akan fokus deliver semua gagasan dan ide beliau selama ini. Tentu juga rekam jejak beliau terkait dengan isu-isu kesejahteraan sosial, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan, teknologi, dan sebagainya, termasuk inklusi. Jadi tema-tema ini sebenarnya semuanya engage dengan Pak Prabowo. Jadi uniknya kan Pak Prabowo betul tidak bersekolah terkait dengan itu, tetapi sebagai orang yang berkecimpung lama di dunia militer, kemudian sebagai pengusaha yang cukup lama, yang punya semangat pengabdian terhadap masyarakat, Pak Prabowo concern pada kesejahteraan sosial. Misalnya di sektor pendidikan, Pak Prabowo tanpa menggunakan fasilitas negara, tanpa menggunakan keuangan negara, juga sejak awal memberikan fasilitas pendidikan buat anak-anak Indonesia. Misalnya banyak sekali anak-anak Indonesia yang difasilitasi Pak Prabowo untuk bisa bersekolah di luar negeri. Sebutlah banyak tokoh-tokoh yang hari ini itu menyebutkan sejak awal mereka dibantu oleh Pak Prabowo untuk bisa bersekolah di luar negeri. Itu pertama. Kemudian kedua, misalnya Pak Prabowo membangun universitas yang bisa memfasilitasi anak-anak Indonesia, terutama di timur Indonesia, itu fasilitas pribadi beliau. Kemudian Pak Prabowo misalnya memulai membangun klinik dan rumah sakit yang gratis untuk warga di sekitar Bogor dan sebagainya. Nah, itu beliau lakukan secara maksimal sebagai bentuk kesadaran beliau pentingnya kesejahteraan sosial, pentingnya kesehatan, dan pentingnya pendidikan. Itu dalam konteks pribadi, individual. Jadi konteks pribadi dan individu ini penting karena ini akan mempengaruhi kebijakan yang dilahirkan oleh Pak Prabowo, karena ini terkait dengan komitmen. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi kebijakan, misalnya Pak Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan, justru salah satu concern beliau adalah pengembangan sumber daya manusia. Concern beliau, kami menyebutnya misalnya kalau di pertahanan itu adalah nirmiliter. Concern pada pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pendidikan dan kesehatan. Mbak Putri, ketika COVID melanda Indonesia dan alhamdulillah kita bisa keluar dengan baik dari COVID tersebut, salah satu peran maksimal dari Kemhan, dari TNI itu terasa maksimal. Nah, berangkat dari situ kemudian muncul kesadaran futuristik yang dimulai oleh Pak Menhan, Pak Prabowo dalam hal ini. Pak Prabowo kemudian memulai Universitas Pertahanan yang sudah dibangun oleh Pak SBY dulu yang menyediakan S2 dan S3. Nah, kemudian beliau membuka program S1. S1 itu khusus untuk bidang-bidang teknologi dan sains, termasuk kedokteran. Jadi dibangunlah jurusan kedokteran militer, jurusan biologi militer, jurusan teknik militer, dan sebagainya. Ada sekitar 6 prodi baru S1, di mana taruna-tarunanya itu diambil dari banyak daerah, terutama daerah-daerah miskin, anak-anak timur Indonesia dan anak-anak dari desa-desa yang terbelakang. Misalnya di Jawa Tengah ada 923 desa yang tertinggal. Nah, itu yang kemudian banyak juga direkrut untuk bisa terlibat di Unhan. Nah, berangkat itu dari konteks Pak Prabowo membuat kebijakan, termasuk kemudian Pak Prabowo membangun Universitas Politeknik Unhan di timur Indonesia. Pak Prabowo sadar betul bahwasannya pendidikan kita ada kesenjangan antara timur dan barat Indonesia. Oleh sebab itu revitalisasi pendidikan di timur Indonesia itu sudah dilaksanakan oleh Pak Prabowo melalui Kementerian Pertahanan, karena ada kita punya Universitas Pertahanan, termasuk kesehatan, Mbak. Jadi lebih dari ratusan rumah sakit yang didorong oleh Pak Prabowo, terutama rumah sakit militer. Begitu, Mbak.